Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau dulu setiap diutus Rasul, lalu banyak terjadi pelanggaran setelahnya, Allah utus Rasul yang lain untuk perbaiki. Nah sekarang antara kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam, jaraknya sudah 1432 tahun. Tentu sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Apalagi yang tinggal di hilir-hilir. Air semakin ke hilir semakin iya, semakin ke hilir semakin keruh. Banyak terkontaminasi. Apalagi kalau banyak belok-beloknya. Banyak pula lewat pasarnya. Banyak sampah-sampah yang masuk. Ini kenyataan memang. Semakin ke hilir semakin banyak. Kalau data statistik hari ini, kalau kita banding dengan negeri kita Republik Indonesia yang kita cintai ini, dengan negeri asalnya Islam itu didakwahkan, alhamdulillah untuk saat ini di Arab Saudi tidak ada terdaftar satupun aliran sesat yang legal. Tidak ada. Sedangkan di negeri kita, dia baca dulu di data 2004 sewaktu saya masih di Madinah, aliran sesat di Indonesia yang dirilis oleh MUI Pusat waktu itu sekira 240-an aliran sesat yang resmi tercatat di negeri Indonesia ini. Baik, ini yang sudah mendaftar ulang, yang mengembalikan formulir. Yang masih pegang formulir tapi tak daftar ulang banyak. Di antaranya yang baru saja diucapkan selamat oleh Pak Menteri kita, semoga Allah berikan dia taufik mencabut kembali, aliran Bahaiyah. Padahal dulu sudah dilarang oleh Kepres, keputusan Presiden Soekarno tahun 1962 dan keputusan 641 kalau saya tidak salah, bahwa ini adalah organisasi terlarang, aliran terlarang di negara Republik Indonesia ini, yang dicabut kembali oleh mendiang Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid dengan Kepresnya tahun 2020 sekian 64 ya Pak Ustaz ya, yang melegalkan kembali. Walaupun sebenarnya masih mengundang kontroversial yang tak berakhir. Yang intinya, fatwa ulama Islam seluruh dunia mengatakan ini bukan dari Islam. Dan bahwa mereka adalah aliran sesat. Ini dari sisi tempat. Semakin ke hilir, semakin banyak sampahnya. Maka oleh sebab itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang ngambil ilmu dari sumber aslinya, ain, ibarat air, dari sumber airnya langsung, jernih, sehat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, wa man akhadzal ilma min jarayanihi, kata beliau dalam Miftahu dari Sa'adah, siapa yang mengambil ilmu dari aliran-alirannya, tempat mengalirnya, akhadzathu amwajul fitan, dia akan terombang-ambing oleh gelombang-gelombang fitnah. Karena air itu banyak bergelombang kan di alirannya, ya kan? Di sumbernya tidak bergelombang nih. Wa akhadzathu amwajul fitan wa malat bihil ibarat, dan akan cenderung terpengaruh oleh retorika. Makanya mohon maaf, di negeri kita pada umumnya siapa yang retorikanya paling bagus itu yang paling diterima. Saya tak katakan paling benar, yang paling diterima. Apalagi kalau pandai membawa guyonan-guyonan yang berkesan pula. Lama kajinya. Kaji pokoknya dari awal sampai akhir tidak ada berhenti terketawa. Ya, tidak berhenti ketawa.
Isinya apa? Pokoknya lama. Pokoknya lama, tidak bisa disabui ini. Retorika. Siapa yang kuat retorikanya, itu yang dianggap benar. Sehingga selalu komentarnya benar-benar cerdas. Benar-benar cerdas. Tidak terlihat betul apa isinya. Wa malad bil ibarat. Nah, maka dia akan cenderung kepada retorika. Kalau dulu setiap jauh dari masa Rasul sebelumnya Allah utus Rasul yang lain. Sehingga tercatatlah lebih dari 140 ribu Nabi dan Rasul. Yang tersebut dalam Quran hanya 25. Sehingga para ulama kita menarik Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, ini wajib kata ulamanya. Ada 25. Masih hafal? Nah, ini baru tidak menunaikan. Wajib nampak ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan kita? Dengan agama kita? Maka para ulama menjelaskan dari keterangan Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, kalau Rasul dulu diutus kepada kaumnya secara khusus. Kalau Nabi kita diutus ke seluruh umat manusia. Yang kedua, aturan agama sebelum agama Islam ini sudah dinasakh. Kalau bahasa kitanya sudah diamandemen. Sudah dibatalkan dengan aturan baru. Sedangkan aturan agama Islam tidak pernah dirubah. Yang ketiga, Allah sudah cetuskan atau sudah putuskan bahwa agama yang diterima sampai hari kiamat adalah agama Islam. Islam yang mana? Bukan Islam Nusantara, apalagi Islam tanah datar, tapi al-Islamu. Tidak ada Islam Amerika, tidak ada Islam Arab, tidak ada Islam Eropa. Al-Islamu. Itu alif lam itu lil ahdi zihni. Yang sudah terpatri dalam pikiran kita, dalam keyakinan itu ya al-Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya kita zamannya berjauhan dengan Nabi? Maka Allah beri keistimewaan umat ini yang tak diberikan pada umat yang lain. Alhamdulillah kita diberi kata-kata Imam Abu Ali Al-Ghassani. Beliau mengatakan khussat hazil ummah bi thalathi khasais. Umat ini diberi 3 kekhususan oleh Allah. Al-isnad, sanad. Al-i'rab. Al-i'rab itu orang belajar nahwu nanti, kenapa ini fathah, kenapa ini kasrah, kenapa ini ya, kenapa ini waw. Itu nahwu. Bahasa lain kan tidak ada perubahan kalimat, itu tidak ada perubahan harakat, tidak berubah makna. Di bahasa Arab ada. Yang ketiga adalah al-ansab, nasab. Kalau orang barat menikah, yang istrinya menjadi, misalnya saya nikah dengan si Fulana, misalnya namanya Fulana Dasman, hilang nasabnya. Nasabnya ke suaminya. Tapi kalau Islam tidak hilang nasabnya, tetap Fulana binti Fulan binti sampai seterusnya. Nah, ke sanad. Nah, ini sanad inilah yang menjaga ilmu Nabi sampai ke kita. Kalau agama lain tak ada sanadnya. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ingin mengganggu ilmu kita ini dengan membuka pusat-pusat studi Islam di barat. Dan diundanglah para pemikir, bukan ulama, para orang-orang cerdas kita. Yang Masya Allah pikirannya cerdas-cerdas, diundang ke sana untuk belajar Islam. Islam yang mana? Islam yang sudah dikontaminasi dan didistorsi. Tahu mereka sanad? Tahu. Cuman bukan untuk menjaga Islam, tapi untuk menjegal Islam. Karena bagaimanapun ilmu ini kan ditemukan oleh manusia. Yang namanya temuan manusia pasti ada benar, ada salah. Maka mereka mengambil celah yang salah itu. Padahal
yang besar, yang benarnya dari 90, dari 100, 98 benar. Ada 2% yang keliru. Ini yang ditonjolkan dalam studi-studi barat itu. Pulanglah mereka membawa sebuah pemikiran, ternyata ulama Islam tidak sempurna secara komprehensif dalam bahasa kampung saya, ya, tidak menjelaskan Al-Quran dan Sunnah secara komprehensif. Saya pernah ditanya seperti itu. Saya bilang, yang mengatakan ini kamu atau siapa? Kalau kamu, saya akan tes sudah berapa kali tamat tafsir At-Tabari, sudah berapa kali tamat tafsir Al-Jalalain lah dulu, paling-paling tamat tafsir Jalan Lain, bukan tafsir Jalalain. Ustaz di pondok dulu, Ustaz. Di pondok dulu enggak ya. Kalau pondok saya tanya nih. Ya, siap. Untung enggak di pondok. Kalau pernyataan dia tafsir yang paling ringkas sekalipun, tafsir Muyassar tak pernah tamat. Padahal ada tidak kurang dari 4.300 judul tafsir yang pernah ditulis oleh ulama Islam. Satu tafsir kecilnya tidak tamat. Habis itu buat pernyataan bahwasanya umat Islam, ulama tidak secara komprehensif mensyarah Al-Quran dan hadis. Keliru besar kan? Ternyata bukan dia. Siapa? Dibilang dosennya. Ternyata dosennya memang tamat luar negeri dari Universitas Sekuler pula, orientalis. Saya nanya, apa keahliannya? S1 ternyata ilmu filsafat, S2 hubungan internasional, S3 bidang humaniora. Tiba-tiba belajar buat pernyataan besar tentang tafsir dan hadis. Keliru besar. Walaupun tamat luar negeri, walaupun profesor doktor luar negeri, tidak bidangnya. Dia bicara di bidang yang bukan bidangnya. Seperti kata Imam Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang berbicara bukan pada keahliannya, seperti tadi. Kalau tanya ke Abu Jahal tak jadi masuk Islam. Tanya ke orang Yahudi, inilah Islam yang diajarkan Yahudi. S1 filsafat, S2 hubungan internasional, S3 humaniora, ilmu budaya dan kemanusiaan. Habis itu bicara tentang tafsir dan hadis. Akhirnya ngaco. Jelas? Makanya kita kembali kepada para ahlinya. Alhamdulillah Allah utus dengan izinnya ulama-ulama berkelas. Dan kelasnya bukan kelas lokal, bukan nasional, tapi ya kelas internasional, bahkan hampir kelas langit. Semisal Imam Ahmad yang hafal 1000 hadis. Berapa tuh? 1000 hadis. 1.000.000 hadis. Ya, saya tes murid mahasiswa saya di UIN. Saya minta menghafal arba'in satu semester. Alhamdulillah kebanyakan hafal 10 cuma. Itu pun tidak lancar. Biar tahu berapa beratnya belajar ilmu itu. Mau tuan-tuan saya tes apa arba'in menjelang saya kesini lagi nanti. Kaum muslimin dan muslimat, makanya orang yang tak hafal mengukur orang yang hafal tidak masuk. Tidak pernah dia, orang barat itu mana dia hafal? Tidak pernah ada musabaqah hafal Injil, kan tidak ada. Ada? Tidak pernah. Lalu mengukur hafalan kita yang Masya Allah setiap dari kecamatan, dari desa ada musabaqah hafalan Quran. Dan sudah masuk pula hafalan hadis. Maka mereka tidak mungkin mengukur kita. Maka keliru. Makanya sayang yang pergi ke sana bukan ulama tapi para pemikir. Dan catat, pemikir belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu mesti berpikir. Maka ulama tidak sama dengan pemikir. Ulama lebih hebat dari pemikir. Pemikir itu tak mesti berilmu. Orang cerdas belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu mesti cerdas. Ulama itu pasti cerdas. Tapi orang cerdas tidak mesti jadi ulama. Dan sayang, kurikulum kita hari ini kebanyakannya mencetak orang-orang berpikir, bukan orang-orang berilmu. Dan karena kurangnya kita orang berilmu, yang pemikir pun dianggap sebagai ulama. Kalau tak sila catat nanti ijazah-ijazah
orang-orang yang dianggap ulama, banyak diantaranya bukan berlatar belakang agama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, apakah agama kita terpelihara? Alhamdulillah, Allah jamin Al-Quran sampai ke kita. Dan hadis menjelaskan, alhamdulillah, hari ini sangat mudah diakses dimanapun media. Cuman kalau melalui internet, tidak bisa internet jadi guru. Internet itu hanya sebagai kurirnya. Tentu nanti belajar kirim kitab dari Jakarta melalui Gojek atau melalui Shopee, jangan minta tolonglah bacakan bang kepada, tidak bisa, dia hanya ngantar kitabnya aja. Kadang-kadang lecet pula di jalan. Jadi jangan belajar ke Shopee. Oh, Shopee itu hebat dia, banyak kitabnya. Bukan. Nah, dia tidak pandai baca, dia hanya pengantar. Sama juga orang yang cetak buku bukan berarti dia berilmu. Ya, banyak para percetakan tuh, banyak kitabnya pada kita tuh, tapi dia tidak belajar. Makanya ilmu itu perlu dipelajari. Makanya ulama itu warathatul anbiya, pewaris para nabi. Maka setiap ulama itu mesti kita tuntut. Kalau dia pewaris nabi, mana warisan nabi itu? Mana warisan nabi? Kadang kan banyak mengaku sebagai pewaris nabi, tapi warisan nabi tidak nampak, disembunyikannya. Ini misalnya dalam masalah ini apa warisan nabi? Mana? Kemudian kalau dijelaskan ada, benar apa tidak? Kadang-kadang warisan orang lain dimasukkan ke warisan Nabi alaihi salatu wassalam.